warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji uji kinerja, nama saya Helmi Wahyuni SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sultan Agung dengan NIM 24402500223. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajikan kita kalau pimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Silakan semua berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Hari ini masuk semua? Tidak ada yang masuk? Oh, semua? Siapa yang Wildan? Wildan, terus? Maidi sakit semua? Tidak ada yang apa tanpa izin? Hanya Maidi dan? Oh, dia. Minggu sebelum pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks fantasi. Masih ingat ya dengan pembelajaran yang kemarin teks fantasi? Siapa yang suka nonton film atau nonton kartun? Biasanya film apa yang kalian tonton? Anime, terus? Ini bukan Barbie, ini Cinderella masuk ke fantasi tidak? Kenapa kok bisa masuk ke fantasi? Karena ada keajaiban. Ciri dari teks fantasi pertama, kisah.
kemudian teks fantasi itu apa? Kalian juga sudah pernah nonton teks fantasi, nonton film fantasi. Kalian kalau nonton film fantasi hanya nonton sekedar nonton saja atau ini kira-kira pesannya apa sih? Mikir ke sana tidak? Mikir ke sana tidak? Atau hanya sekedar ya nonton aja? Oh, nonton saja karena gabut, gitu, tidak memikirkan ini pesannya apa, ini maksudnya mau gimana, tidak ada ya? Nah, karena itu kita hari ini akan belajar untuk menganalisis atau menemukan informasi penting di dalam teks fantasi. Oke? Informasi penting atau pesan penting di dalam teks fantasi itu merupakan unsur intrinsik berupa amanat. Kita akan belajar mendalam mengenai amanat, menemukan informasi penting di dalam teks fantasi. Seperti tadi menganalisis informasi berupa pesan yang terdapat pada cerita fantasi audio visual dengan benar. Audio visual berarti nanti kita nonton ya. Kita nonton nanti setelah itu. Nanti deh saya jelaskan lagi. Oke. Selanjutnya. Nah, ini saya sudah mengingatkan sebentar ke kalian untuk menghangatkan saja karena kalian sudah paham semua kan? Ciri teks fantasi yang pertama adanya keajaiban. Ya, Cinderella tadi ada keajaiban kan ya? Biasanya dia pakaiannya lusuh kemudian ada yang pring 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 pring. Itu kan keajaiban ya. Terus ide cerita terbuka itu maksudnya ada yang bisa jawab? Tidak dibatasi realitas, tidak dibatasi oleh kenyataan. Jadi suka-suka penulis bagaimana berimajinasi. Lanjut. Ya, latar yang beragam kemarin juga kita sudah. Latarnya ada lintas waktu atau lintas ruang. Kemudian tokoh unik karena tokohnya punya kekuatan, jadi disebut dengan tokoh unik. Lanjut. Bersifat fiksi.
sebelumnya. Lanjut. Ada alur. Kemudian alur tahu ya. Jadi saya tidak mau menjelaskan lagi karena kalian sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini hanya untuk mengingatkan masuk ke tujuan kita tadi. Kita akan menganalisis informasi atau pesan penting di dalam teks fantasi. Sebelum masuk ke itu diingatkan dulu biar fresh otaknya. Lanjut. Sudut pandang. Dan yang terakhir ini yang akan kita bahas hari ini. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang amanat atau pesan moral. Mungkin kalian kalau di rumah atau dimanapun nonton film yang bernuansa fantasi, kalian hanya sekedar menonton saja ya, nonton saja enggak ya pokok lihat aja udah ada lagi itu yang ditonton tanpa memikirkan ini ada pesan apa ya di dalamnya ya. Nah sekarang kita akan belajar itu nanti kalau kamu nonton lagi kamu sudah tahu oh jadi filmnya itu memberikan pesan kita begini. Oke. Apa itu amanat? Apa itu amanat? Pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada membaca melalui cerita tersebut. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam cerita itu yang disebut dengan amanat atau pesan moral. Sebelumnya kalian tahu tidak kalau pesan atau amanat itu bisa disampaikan melalui beberapa ya, bahwa pesan moral itu akan bisa disampaikan melalui beberapa cara. Pernah dengar tidak? Pesan tersirat dan pesan tersurat. Pernah dengar? Ya. Pernah? Ya. Kalau pesan tersirat bagaimana? Pesan tersurat dan pesan tersirat. Nah, ini sebagai bekal kalian dalam pengerjaan tugas nantinya. Pesan tersirat dan pesan tersurat. Kalau pesan tersurat itu digambarkan langsung atau dituliskan langsung atau diucapkan langsung di dalam ceritanya. Kalau ada teks, kalau ada bacaan itu dituliskan langsung di situ. Pesan moral dalam cerita ini adalah kita sebagai gini. Sebelumnya saya tanya dulu. Pesan moral itu contohnya gimana sih? Apa sih pesan moral contohnya? Amanat itu contohnya gimana? Yuk. Pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis Paham? Contoh, ya, contohnya Kejujuran. kejujuran itu pesan moral. Kemudian ada yang lain mungkin? Tanggung jawab. Tanggung jawab bisa. Itu pesan moral. Jadi hal-hal baik apa di cerita itu yang bisa kita ambil itu adalah pesan moral. Nah, caranya itu bisa tersurat dan bisa tersirat. Kalau tersurat berarti disampaikan, dituliskan langsung atau diucapkan langsung. Sedangkan tersirat itu tidak diucapkan secara langsung. Kamu harus nyari sendiri nih. Kamu nonton atau kamu baca kemudian kamu simpulkan sendiri. Ini ceritanya ini apa sih maksudnya? Ada cerita ini supaya kenapa sih? Untuk pembaca ini bagaimana sih? Nah, itu pesan tersirat. Contohnya pesan moral. Menghormati orang yang lebih tua. Itu baik apa buruk? Baik. Nah, itu contohnya pesan moral yang baik-baik. Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Bersama dalam kebaikan. Menunjukkan
Sudah? Sudah. Oke, saya bagikan dulu lembar kerjanya. Semua sudah pegang lembar kerja dan sudah masuk dalam kelompok masing-masing ya? Saya kasih instruksi dulu. Silahkan ditonton. Kemudian jangan mengerjakan dulu, ditonton, fokus dulu dengan jalan ceritanya. Setelah itu kalau sudah selesai, video selesai, baru kita mengerjakan. Dengan kita mencari atau menemukan pesan moral di dalam teks fantasi, itu merupakan salah satu rasa syukur kita, wujud rasa syukur kita kepada Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menemukan itu, dengan kita belajar menemukan pesan moral, itu merupakan salah satu rasa syukur. Ungkapan rasa syukur kok bisa iya, dengan kita menemukan amanat di dalam cerita bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Oh, jadi kita tidak boleh berbohong. Oh, jadi kita harus selalu jujur. Oh, jadi kita harus selalu menghormati orang tua. Itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke? Oke. Silakan ditonton. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Pohon tua, sahabat baik Laura. Namanya Laura. Ia adalah gadis kecil yang tinggal di sebuah kota pelabuhan. Selepas kepergian kedua orang tuanya, ia harus tinggal bersama bibitnya yang sangat gelap. Bersihkan dengan benar. Aku tak ingin ada sedikit pun debu yang tertinggal. Iya, Bi. Salah satu pekerjaan yang harus dilakukan Laura setiap hari adalah mengambil air di sumur yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Lebih baik aku beristirahat dulu. Karena jika sudah sampai di rumah, pasti harus melakukan pekerjaan baru lagi. Suatu hari, si Bibi membangunkan Laura pagi-pagi sekali. Laura, cepat bangun! Bantu Bibi berbelanja sayur di pasar, memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan mengambil air di sumur. Sekarang! Baik, Bi. Laura melakukan setiap pekerjaannya dengan hati-hati. Jika ia melakukan sedikit saja kesalahan, Bibi akan naik pitam dan membentak-bentak Laura tanpa ampun. Pakaian yang berwarna putih harus dipisah dengan pakaian yang lain. Jangan sampai tercampur seperti kemarin. Laura sudah bekerja selama berjam-jam. Perutnya pun mulai lapar karena ia belum makan sejak tadi pagi. Bi, bolehkah aku makan dulu sebelum mengambil air di sumur? Aku lapar sekali. Tidak, ambil air di sumur dulu, baru kamu boleh makan. Aku membutuhkan banyak air hari ini, jadi aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Laura terpaksa mengambil air di sumur dengan perut yang kelaparan. Semakin siang, Laura sudah tak kuat berjalan. Ia pun memutuskan untuk singgah sebentar di bawah pohon tua seperti biasanya. Kenapa Bibi tega sekali padaku ya? Rasanya lelah sekali. Andai ayah dan ibu masih hidup, pasti aku tak harus bekerja keras seperti ini. Aku bisa bermain seperti anak-anak yang lain. Ya, Laura kerap beristirahat di bawah pohon tua itu sambil mengungkapkan
Semoga kelak anak ini bisa menemukan kebahagiaan di hidupnya. Sementara itu, seorang raja bernama Tiago berencana membuat sebuah kapal besar. Ia pun menyampaikan pengumuman bagi para penduduk. Mulai besok, aku akan mengirim utusan untuk menerangi semua pohon tua yang ada di kota ini. Karena aku hendak membuat kapal. Jika kalian bisa membantu mereka dalam menemukan pohon-pohon tua itu, kalian akan menerima upah dariku. Para penduduk sungguh bersemangat setelah mendengar pengumuman itu. Mereka bertekad untuk membantu utusan Raja Tiago. Namun, Laura justru merasa terpukul saat mendengar pengumuman Raja Tiago itu. Apakah itu artinya sahabatku akan ikut ditebak? Jika iya, aku benar-benar sudah tak punya teman lagi untuk bercerita. Laura pulang dengan penuh kesedihan. Rasanya ia ingin sekali melarang orang-orang untuk menebang si pohon tua, tapi ia tak mungkin melakukannya. Beberapa hari kemudian, Laura hendak mengambil air ke sumur seperti biasanya. Saat melintasi pohon tua itu, ia melihat ada sebuah stempel kerajaan di batangnya. Oh tidak, ada cap kerajaan di pohon itu. Pasti pohon itu akan segera ditebang. Laura langsung berlari dan memeluk pohon itu. Rasa sedihnya tak bisa ditahan, hingga air matanya bercucuran. Sepertinya ini adalah hari terakhir aku bisa bertemu denganmu. Aku sebenarnya ingin kau tetap ada di sini. Tetapi aku tak tahu bagaimana caranya melindungimu. Jangan sedih. Kau bisa bicara? Iya, tapi dengan orang pilihan saja. Sudah, tenangkan hatimu. Kapal itu tidak akan bisa berlayar jika kamu tak menghendakinya. Jika waktunya tiba, kamu bisa naik ke kapal itu dan kita akan berlayar bersama. Tapi bukankah hal itu terlalu sulit untuk dilakukan? Tidak, kamu pasti bisa. Esok paginya, pohon tua itu ditebang oleh utusan Raja Tiago. Pembuatan kapal pun mulai dilaksanakan. Setelah beberapa bulan lamanya, kapal itu akhirnya jadi. Kerja bagus. Kapal ini sungguh istimewa. Benar aja, apalagi kapal ini dibuat menggunakan kayu-kayu yang berkualitas. Pasti kuat. Hari berikutnya, Raja Tiago dan para awak kapal bersiap untuk berlayar menggunakan kapal itu. Namun, Maaf Raja, kapal ini tak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana bisa? Bukankah saat kapal ini diperiksa semuanya baik-baik saja? Mungkin saja kapal ini tersangkut. Kami akan mendorongnya lebih jauh lagi ke air. para awak kapal pun kemudian berupaya mendorong kapal itu selama berulang kali. Tetapi kapal itu tetap tidak mau bergerak. Akhirnya Raja Tiago kembali membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membantuku memperbaiki kapal ini hingga bisa kugunakan untuk berlayar, maka akan menerima hadiah yang luar biasa. Pengumuman sayembara itu tersebar hingga sampai ke telinga Laura. Ia jadi teringat pada pesan si pohon tua saat terakhir kali mereka bertemu. Jangan-jangan ini semua ada hubungannya dengan ucapan si pohon tua. Dengan cepat, Laura menuju ke pelabuhan untuk mengikuti sayembara itu tanpa sepengetahuan si bibi. Selamat pagi, saya ingin mengikuti sayembara. Kamu bercanda ya? Anak kecil sepertimu tidak mungkin bisa memperbaiki kapal. Orang dewasa saja gagal, apalagi kamu. Udah, pergi dari sini. Pak,
Benarkah kamu bisa membuat kapal ini bergerak lagi? Kamu sedang tidak bercanda, kan? Benar, Raja. Saya bisa. Baik, aku akan memberimu kesempatan. Cobalah perbaiki. Laura langsung naik ke kapal itu tanpa memeriksa mesin, kemudi, atau bagian-bagian lain dari kapal. Sahabatku, tolong bergeraklah. Kami ingin melihatmu berlayar ke lautan lepas. Para pengawal yang melihatnya pun menjadi kesal sendiri. Benarkah anak itu hanya ingin main-main? Namun, kapal itu tiba-tiba bergerak sedikit demi sedikit. Semua orang di sana pun heran, sekaligus kagum melihatnya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Salah satu pohon buah yang digunakan untuk membuat kapal ini adalah sahabat saya, Raja. Saya selalu menumpang beristirahat sambil bercerita di bawah pohon itu. Kemudian, Laura menceritakan kisah hidupnya pada Raja Tiago. Oh, hati Raja Tiago tersentuh setelah mendengar cerita Laura. Terima kasih ya. Sebagai hadiah, aku akan mengangkatmu sebagai anak. Kau bisa tinggal di istana. Pasti istriku senang sekali dengan kehadiranmu. Terima kasih, Raja. Saya berjanji akan selalu menjadi anak yang baik dan berbakti. Sudah. Hai, sini Raja. Sudah ya? Sudah nonton semua? Sudah. Fokus semua tadi nontonnya? Sekarang silahkan kalian berdiskusi
Kalau ada yang kesulitan boleh tanya ya. Ya, Bu.
Tidak
Kami menunjukkan hasil pengerjaan dari kelompok kami. Judul cerita Laura dan Montova. Nomor 1, sinopsis singkat cerita. Pertanyaannya adalah tuliskan ringkasan singkat dari cerita fantasi yang kalian tonton. Apa yang terjadi di awal film dan akhir cerita? Yang diawali film cerita ini adalah Laura sering berjatuh di pohon tua dan sering bercerita dengan pohon itu. Dan ada seorang raja yang ingin membuat kapal untuk berlayar. Lalu setelah kapal jadi, kapalnya tidak bisa berlayar dan tidak bergerak walaupun sudah didorong dengan maksimal mungkin. Untuk bisa berlayar, dan karena Laura pun kapal itu bisa berlayar, dan sebagai hadiah Laura diangkat sebagai anak raja karena sudah bisa membantu kapal sehingga bisa berlayar dengan baik. 2. Karakter utama. Siapa saja tokoh utama dari cerita ini? Jelaskan sifat dan peran mereka dalam cerita. Sifat tokoh utama baik, dan peran tokoh utama mencari anak kecil yang berhati mulia. Namanya adalah Laura. Laura mempunyai sahabat yang begitu tua dan baik kepada Laura dan juga menjadi sahabatnya. 3. Masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam cerita tersebut. Tantangan yang dialami Laura adalah ditantang oleh raja untuk memperbaiki
yang sabar, baik dan lembut. Orang tua memiliki sifat yang pengertian, mengerti akan cerita Laura. 3. Konflik atau masalah. Masalah atau tantangan apa yang dihadapi oleh tokoh utama dalam cerita, yaitu meninggalnya orang tua Laura menyebabkan Laura tinggal dengan bibi yang jahat. 4. Penyelesaian konflik. Bagaimana cara tokoh utama mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan bercerita kepada orang tua apa yang Laura alami. 5. Pesan moral atau amalan. Pesan moral yang ditemukan. 1. Menyayangi yang lebih muda. Contoh di depan yaitu bibi selalu minta Laura dengan dan selalu menyuruh Laura jangan sekarang keras. 2. Berbuat baik kepada semua orang. Seperti contohnya di depan, Laura berbuat baik kepada raja. 3. Bersikap memang Ayo yang lain suaranya. Contoh di dalam film Laura tetap berbuat baik kepada bibi meski bibi jahat kepada Laura. Sudah selesai? Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kelas kelompok 2. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Kelompok siapa yang maju? Tinggal ngomong. Kelompok siapa? Bisa? Siapa ya? Ayo.
Yuk, sebelum masuk kelompok lain, beri pesanan untuk kelompok kita. Kelompok ini kelompok Isan. Ayo San. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Salam. Yang lain harap diam. Yuk. Yang keras suaranya. Perkenalkan, nama saya Isan dari kelompok 5. Tujuan pembelajaran tentang bercerita Judulnya. judulnya cerita pohon tua. Terus. Masih mau. Singkat dari cerita berarti yang ada Dika. apa yang terjadi di awal tengah dan akhir cerita. Saat saya ditinggal dari kedua orang tua saya dididik oleh bibi saya dan saya setiap hari mengangkat air dari sumur yang sangat jauh dari rumah saya. Dan setiap hari saya berhenti di pohon tua untuk beristirahat dan bercerita kepada pohon tua itu. Tiba-tiba pohon itu mau ditebang untuk dijadikan kapal oleh sang raja. Sebelum ditebang, pohon tua itu berbicara, jika anak kecil itu tidak rela, maka suatu saat nanti kita akan melayar bersama dengan anak-anak kecil itu bercerita kepada sang raja, dan hati sang raja itu tersentuh oleh cerita Laura, dan Laura diangkat untuk menjadi anak. Dapat saja kalau utama dalam cerita ini, jelaskan sifat dan peran mereka dalam cerita. Bibi galak juga kita Laura. Dan anak yang bernama Laura itu baik hati, selalu mengikuti pesan. Pesan orang yang didahulukan. Menghormati orang tua, menghormati orang lain, melaksanakan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lahir. Namanya anak, ayo. Kenapa? Kelompok kita
fantasi audiovisual. Dengan cerita dua sahabat baikku. Sinopsis cerita awal jadi konflik masalah orang mempunyai diri yang kejam dan orang selalu disuruh. Saya konflik, orang